Saudara, sebelum Yesus menyatakan dirinya ya kepada Thomas, kepada murid-muridnya, Tuhan udah punya tubuh nggak? Sudah, itu ketemu Abraham, ketemu Musa, itu ketemu Abraham aja 2 kali, ketemu Musa, berbicara seperti sahabatnya sendiri, ketemu Daud, ketemu Yakub, sampai bergulat dengan Yakub, ketemu siapa lagi? Salomo 2 kali. Wah, banyak cerita, bahkan ceritanya aneh-aneh. Kira-kira waktu ketemu itu roh doang atau ada fisiknya? Ada. Orang dia bergulat kok. Bergulat. Kejadian 32, bergulat dia. Makanya ada orang yang salah paham. Dia bilang Tuhan Kristen lemah. Bergulat kalah dengan Yakub katanya. Ya kan? Bahkan ada ustadz, sayang ya, nggak ramai yang nonton. Saya sudah kantor. Dia bilang Tuhan itu di smackdown sama Yakub, dia bilang. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Mengapa ya, Pendeta Risuli Lubis selalu sebut Ustadz ketika ingin pamer di depan jemaatnya, dan seakan-akan Ustadz itu sebagai hal yang dianggapnya sebagai rivalnya. Kemudian, apa yang disampaikannya itu, nggak ada bukti video atau rekaman yang ditunjukkan. Nah, ini kan jatuhnya menjadi tuduhan yang nggak berdasar data. Okelah sahabat, kita lanjut dulu keseruan kisah dari sang pendeta. Smackdown itu saya cari artinya tonjokan keras. Smackdown. Padahal Yakub nggak pernah smackdown Tuhan. Di situ sebenarnya Yakub itu, saudaraku yang saya kasih, saking takutnya dia dengan Esau, karena Esau ini sudah sukses berhasil dan Esau ini ingin membunuh Yakub, sehingga Yakub harus menyeberang ke Sungai Yabok, bersembunyi di sana. Di sanalah dia berdoa. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang sanggup tolong dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Datangkan Tuhan kan? Haleluya. Ada bentuknya nggak? Ada. Haleluya. Yang pukul, yang smackdown, Yakub smackdown Tuhan atau Tuhan yang smackdown Yakub? Tuhan yang smackdown Yakub. Sangat kasihan ya. Iya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi Tuhan yang lain. Hanya Engkau, satu-satunya Tuhan, satu-satunya nama. Yesus namanya. Itulah Tuhan yang kami puji, kami sembah, yang telah memberikan dirinya kepada kami untuk kami dapat mengenal Dia. Karena tidak mungkin kami bisa mengenal Tuhan kalau tidak Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Urabaya kamataka yuria shakara la baba baya inarata baba basi. Hayo liho mahyoni kahan mina nakam lepo te hanu milahat sukemideka rajo somoyo hindara la kapo gato minu katoki di rehetu kalu kabuteka la haso mini nikaha ye uhruho no kopopo ye kenaka mayoheni kiana maulaina la hayo mosomo ye rata kabahoni kata kaya rabasaka baba. Hayo, apakah ada yang mengerti artinya? Jika tidak ada yang tahu artinya, mari kita tanya Udin. Ayo Din, Udin, apakah dirimu tahu apa yang diucapkan oleh Pendeta Risuli Lubis? Kalian kan sesama pendeta, pastinya paham juga dong. Oke Din, silakan diartikan bahasa Pendeta Risuli Lubis tersebut. Jelaskan sedikit saja yang bagian ini. La hayo mosomo ye rata kabahoni kata kaya rabasaka baba. แมลงนั่งทับควายเทละนาคุลาลักครับนี่ชอยามาลักควาลักครับแองนางแล้วกลางครับ
La hayo mosomo ye rata ka bahudi kata kaya rabasaka baba. ช่างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลัก Waladin Udin, ternyata kau malah nggak jelas juga. Okelah sahabat beriman, langsung kita simak artinya, dari Sang Pendeta Risuli Lubis sendiri. Silahkan Pak Pendeta, ulangi bahasamu tadi, kemudian sekalian diartikan ya. Urabaya kamataka yuria shakara la baba baya inarataka baba basi. Hayo liho mahyo ni kahan mina nakam lepo te hanu milahat sukemineka rajo somoyo hindara la kapo kato minu katoki di nehentu kalu kaputika la haso mini nikaha ye uhuruho no kopopo ye kenaka mayo hene kiana maulaina la hayo mosomo ye rata kabahudi kata kaya rabasaka baba. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memperkenalkan dirimu kepada kami, sehingga kami bisa mengenal Tuhan. Bukan kata orang, tapi kata Tuhan itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan iblis setan roh jahat yang coba mengganggu pikiran hati kami, membuat kami tidak bisa fokus kepada firman, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggu kami di tempat ini, karena kami tahu bahwa tempat ini milik Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Walah, kalau ini mah ucapan yang sudah dihafal oleh Pendeta Risuli Lubis di konten-konten lainnya juga. Ya, penonton kecewa nih. Saya kira Sang Pendeta tadi akan menjelaskan tentang artinya. Maaf ya sahabat, ternyata nggak dijelaskan artinya oleh Sang Pendeta. Jadi, bahasa tersebut masih misteri, dan mungkin bisa jadi nggak akan terungkap maknanya. Atau, nih dugaan saya saja ya, bisa jadi juga memang nggak bermakna sama sekali. Ingat ya, itu dugaan saya, karena selama ini Sang Pendeta nggak pernah menjelaskan sama sekali, ketika dia berbahasa yang kayak tadi itu. Astaga. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita yel-yel kita ya. 3, 2, 1. Haleluya. Saudara Bapak sekalian ya, kekonsistenan kita itu akan menentukan ya siapa kita ya. Kekonsistenan kita itu akan menentukan siapa kita. Itu sebabnya ya di gereja ini tidak ada hari libur. Haleluya. Gereja tanpa tembok 1000 pintu juga tidak ada hari libur. Haleluya. Yang di Baduy karena belum kita yang megang sepenuhnya, sehingga kita tidak bisa mengatur ya, sehingga kita mengikuti alur mereka saja ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemarin hari Senin kami ke Baduy ya. Kami pingin sampai Kamis, tapi Kamis ada pelayanan di gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Jadi gereja tanpa tembok 1000 pintu di seluruh dunia ini cuma satu. Coba cek di Google, ada nggak gereja tanpa tembok 1000 pintu? Pasti yang muncul kita. Tuhan Yesus ambil alih pesta anak domba Allah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Gereja 1000 pintu
tanpa tembok saat ini, ternodai oleh air ludah dari jemaat sang pendeta. Jemaatnya sangat nggak sopan banget ya guys. Ada pendeta yang berdiri memimpin pelayanan gereja 1000 pintu tanpa tembok. Nah, tiba-tiba ketika sang pendeta mengucapkan kalimat, yang percaya katakan, langsung disambut mesra oleh air ludah dari jemaatnya. Doa mengucap syukur haleluya yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai. Kok iya pas? Gereja 1000 pintu tanpa tembok sekarang, sudah ternodai deh oleh air ludah jemaatnya sendiri. Mau ditaruh di mana muka Risuli Lubis yang sok melihat kejadian itu? Lihat saja tampangnya. Haleluya yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kena perpuluhan Yahudi. Haleluya yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Karena cuma satu. Haleluya. Iya. Temboknya nggak ada tapi pintunya banyak. Itu dahsyat dan luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita dengan semangat yel-yel kita. 3, 2, 1. Sudah. Malu dibantai segitu. Oh. Sekali lagi ya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Karena saya lihat kok wajahnya kok masih ada yang belum berseri-seri ya. Iya. Kalau dia nggak berseri-seri pasti berserot-serot. Iya. Kalau nggak berserot-serot pasti berseri-seri. Itu hanya 2 saja. Kok bisa gini sih? Sebegitu gengsinya pendeta yang satu ini, untuk mengakui kekilafannya. Sudah dia yang lupa, kok malah ngatain jemaatnya dengan kalimat yang menghina. Nggak minta maaf pula, dasar. Kampret. Nah, pendeta Risuli Lubis mulai pikun ya sahabat. Setelah dia sorak-soraikan Tuhan, sekarang dia sendiri yang disorak-sorain jemaatnya. Efek kebanyakan asumsi liar, semakin tua nggak semakin menuai. Justru malah paceklik, tambah lucu dan tambah menghibur. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.